semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai teknik penilaian dalam pembelajaran di TK atau PAUD. Pada jenjang PAUD memiliki karakteristik khusus karena berfokus pada proses dan perkembangan anak, bukan pada nilai akademik anak. Pengertian penilaian di PAUD merupakan proses mengamati, mencatat, dan mendokumentasikan perkembangan anak secara berkelanjutan dalam berbagai aspek perkembangan. Penilaian dilakukan secara alami melalui kegiatan bermain dan aktivitas sehari-hari anak. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada tes tertulis formal, tidak membandingkan anak satu dengan yang lainnya, dan setiap anak berkembang sesuai tahapnya. Kemudian, tujuan penilaian di TK atau PAUD. Tujuan penilaian di PAUD bukan untuk memberi nilai angka, tetapi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak sebagai dasar bagi guru dalam merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dengan tujuan utama mengetahui perkembangan anak, menemukan kebutuhan khusus anak, memberi umpan balik bagi guru dan orang tua, serta dasar penyusunan laporan perkembangan. Kemudian untuk prinsip penilaian di PAUD, penilaian di PAUD ini harus dilakukan secara adil, objektif, dan berkesinambungan. Guru menilai anak apa adanya tanpa tekanan serta menghargai setiap proses belajar anak. Untuk contoh penerapannya, misalnya anak yang belum bisa, itu bisa dibimbing dan bukan disalahkan. Kemudian penilaian dilakukan setiap hari, bukan hanya di akhir semester saja. Kemudian lanjut ke jenis penilaian di PAUD. Di PAUD terdapat 3 jenis penilaian, yaitu penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif. Untuk penjelasan singkatnya, diagnostik ini merupakan saat awal masuk sekolah. Kemudian untuk formatif dilakukan dalam kegiatan berlangsung setiap harinya. Kemudian untuk sumatif merupakan akhir tema atau semester. Selanjutnya ada teknik penilaian saat observasi. Observasi merupakan teknik penilaian utama di TK maupun PAUD. Guru mengamati perilaku dan aktivitas saat anak bermain, belajar, berinteraksi, dan dengan teman. Untuk contoh yang diamati itu biasanya cara anak mengikuti instruksi baik instruksi dari teman maupun guru. Kemudian kemandirian saat kegiatan berlangsung. Selanjutnya ada teknik penilaian saat observasi. Observasi merupakan teknik penilaian utama di TK maupun PAUD. Guru mengamati perilaku dan aktivitas saat anak bermain, belajar, berinteraksi, dan dengan teman. Untuk contoh yang diamati itu biasanya cara anak mengikuti instruksi baik instruksi dari teman maupun guru. Kemudian kemandirian saat kegiatan berlangsung. Kemudian lanjut untuk catatan penilaian penugasan. Untuk penugasan di TK maupun PAUD diberikan dalam bentuk kegiatan bermain yang terarah, bukan tugas akademik yang nantinya akan membebani anak. Contohnya mengelompokkan benda, mewarnai, menyusun balok, dan menggunting atau menempel. Sementara itu untuk teknik penilaian tes di PAUD itu tidak dilakukan dalam bentuk tertulis, tetapi melalui tanya jawab sederhana dan pengamatan saat anak melakukan kegiatan.
Kemudian teknik penilaian untuk unjuk kerja digunakan untuk menilai kemampuan anak melalui aktivitas langsung seperti menyanyi, berdoa, bermain peran, bercerita sederhana, dan penilaian menggunakan rubrik sederhana. Rubrik penilaian di PAUD menggunakan kategori perkembangan bukan angka. Seperti contohnya BB atau belum berkembang, MP mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan BSB berkembang sangat baik. Kemudian untuk penilaian portofolio merupakan kumpulan hasil karya anak yang menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Dengan isi portofolio yaitu gambar anak, lembar kerja, foto kegiatan, dan catatan guru. Kemudian penilaian diri di PAUD. Penilaian diri di PAUD dilakukan secara sederhana, misalnya dengan menanyakan perasaan anak setelah kegiatan. Contohnya, tadi senang atau tidak, atau anak memilih ekspresi wajah senang atau tidak. Kemudian penilaian antar teman. Penilaian antar teman dilakukan secara tidak langsung melalui kegiatan kelompok. Contohnya, anak memberi tepuk tangan atau mengapresiasi karya teman yang lainnya. Kemudian pengolahan hasil penilaian dikumpulkan dan dianalisis untuk melihat perkembangan anak secara menyeluruh. Guru mengumpulkan catatan, mengelompokkan capaian anak, dan menyusun deskripsi perkembangan. Kemudian pelaporan hasil penilaian. Pelaporan hasil penilaian di PAUD disampaikan dalam bentuk deskripsi naratif kepada orang tua, dengan isi laporan, kekuatan anak, perkembangan yang sudah dicapai, hal yang masih perlu distimulasi. Untuk tindak lanjut penilaiannya digunakan sebagai dasar tindak lanjut pembelajaran. Contohnya kegiatan pengayaan, pendampingan khusus, program individual atau PPI. Dengan penilaian yang tepat, guru PAUD dapat memahami perkembangan anak secara utuh dan memberikan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Sebagai penutup dari pembahasan mengenai teknik penilaian di TK atau PAUD, dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran anak usia dini. Penilaian di PAUD bukan sekedar kegiatan mencatat hasil dan bukan pula untuk memberi label pintar atau tidak pintar pada anak. Melainkan, penilaian justru merupakan upaya guru untuk memahami setiap anak secara utuh, baik dari segi sikap, keterampilan, bahasa, kognitif, sosial emosional, maupun nilai agama dan moral. Dalam pendidikan anak usia dini, setiap anak adalah individu yang unik. Anak berkembang dengan kecepatan dan cara yang berbeda. Oleh karena itu, penilaian di PAUD tidak bisa disamakan dengan penilaian di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Guru tidak menggunakan tes tertulis atau angka, melainkan mengamati proses belajar anak secara alami melalui kegiatan bermain. Teknik penilaian yang digunakan di PAUD meliputi observasi, penugasan, unjuk kerja, portofolio, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Dari berbagai teknik tersebut, observasi menjadi teknik utama karena paling sesuai dengan karakteristik anak usia dini.
Melalui observasi, guru dapat mengetahui bagaimana anak belajar, berinteraksi, dan menyelesaikan masalahnya. Instrumen penilaian di PAUD juga disusun secara sederhana namun bermakna. Guru menggunakan checklist, catatan anekdot, dan rubrik perkembangan dengan kategori seperti belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Kategori ini membantu guru melihat proses perkembangan anak tanpa membebani anak maupun orang tua. Hasil penilaian yang diperoleh tidak berhenti pada pencatatan saja, tetapi diolah dan dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kebutuhan masing-masing anak. Dari sinilah guru dapat merancang tindak lanjut pembelajaran baik berupa pengayaan, pendampingan khusus maupun penyusunan program pembelajaran individual bagi anak yang membutuhkan. Selain itu, penilaian di PAUD juga berfungsi sebagai media komunikasi antara guru dan orang tua. Melalui laporan perkembangan yang bersifat deskriptif, orang tua dapat memahami bagaimana perkembangan anak di sekolah, apa yang sudah dikuasai anak, dan apa yang masih perlu distimulasi di rumah. Dengan demikian, pendidikan anak menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan keluarga. Penilaian yang baik di PAUD harus dilakukan dengan sikap empati, kesabaran, dan profesionalisme guru. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengamat, pendamping, fasilitator perkembangan anak. Penilaian digunakan dengan hati akan membantu anak tumbuh dengan rasa percaya diri, aman, dan nyaman ketika belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penilaian di TK atau PAUD bukan bertujuan menilai hasil akhir anak, melainkan mendampingi proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Penilaian menjadi alat bagi guru untuk memahami anak, memperbaiki pembelajaran, serta memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap anak. Akhir kata, melalui penerapan teknik penilaian yang tepat, guru PAUD dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, humanis, dan berpihak pada anak. Karena pada hakikatnya setiap anak adalah istimewa dan memiliki potensi untuk berkembang secara optimal. Melalui instrumen penilaian, guru dapat memperoleh gambaran yang utuh dan objektif tentang perkembangan anak baik dari aspek kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan fisik motorik, maupun nilai agama dan moral. Instrumen penilaian membantu guru melihat proses belajar anak secara alami, bukan hanya hasil akhir, sehingga setiap kemajuan sekecil apapun dapat dihargai. Selain itu, penggunaan instrumen penilaian yang tepat memungkinkan guru untuk mengambil keputusan pembelajaran secara lebih terarah. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut seperti penguatan, pendampingan khusus, atau penyesuaian kegiatan belajar. Dengan demikian, penilaian ini tidak berhenti pada pencatatan, tetapi menjadi bagian penting dalam upaya mendukung perkembangan anak secara optimal. Dan pada akhirnya, instrumen penilaian berperan sebagai alat refleksi bagi guru dalam mengevaluasi efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Melalui instrumen tersebut, guru dapat menilai apakah strategi, metode, dan kegiatan yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan akan membantu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, inklusif, dan berpihak pada anak.